Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh-soleha, pelajaran kita hari ini Al-Adab Al-Islami. Materinya tentang keberagaman suku bangsa. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah mempelajari tentang asal-usul manusia. Masih ingatkah kalian siapa nenek moyang manusia? Siapa nenek moyang kita? Siapa manusia pertama di atas muka bumi ini? Apakah manusia dari kera sebagaimana yang dikemukakan oleh orang kufar? Tentunya tidak. Nenek moyang kita yaitu siapa? Anak-anak yang saleh-salehah? Nabi Adam alaihi salam dan juga istrinya yaitu Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Apa artinya? Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Siapa Tuhan kita? Iya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita dari seorang diri. Siapa yang dimaksud di sini? Iya, benar, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan daripadanya, dari Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Dan daripada keduanya, yaitu dari Nabi Adam dan Hawa, Allah Subhanahu wa taala memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Sehingga di antara keturunan Nabi Adam dan Hawa yaitu kita sebagai manusia. Ayat yang mulia ini ada di dalam surat An-Nisa, ayat pertama. Dan ayat ini sering dibawakan oleh khotib-khotib ketika khutbah Jumat. Jadi ini nenek moyang kita, abi kita yaitu Adam dan Hawa istrinya. Anak-anak yang soleh-soleha, jadi dari Nabi Adam dan Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang banyak sehingga menjadi generasi yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Siapa yang tahu dari anak-anak yang soleh-soleha ini terdapat dalam surat apa? Iya, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman yang artinya, hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan seorang perempuan, yaitu Hawa, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Perhatikan ayat yang mulia ini, anak-anak yang soleh-solehah. Dari ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Sehingga dari Nabi Adam dan istrinya Hawa lahir manusia yang banyak. Semakin bertambah tahun semakin banyak populasi manusia. Sehingga dengan berjalannya tahun manusia saling bergerombol sehingga membentuk bangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya. Jadi manusia yang banyak ini ada berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Malaysia, ada bangsa Cina, Jepang, Thailand, dan lain sebagainya. Dan bersuku-suku, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Madura, ada suku Bugis, ada suku Dayak, dan masih banyak lagi suku-suku. Supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, kita bisa mengenal, oh ternyata dia dari suku Jawa. Bisa kenal dari apanya? Dari bahasanya, dari logat bicaranya, ketahuan. Begitu juga dengan suku Sunda. Dari bahasanya, dari pakaiannya, misalnya bisa ketahuan. Ini supaya saling kenal mengenal. Dan Allah ingatkan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan karena suku yang menjadikan seseorang itu mulia, tapi yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah yaitu takwa. Ini yang penting. Jadi orang yang mulia di sisi Allah bukan karena suku Jawa, bukan pula karena bangsa Arab, bukan pula karena bangsa Indonesia, bukan pula karena suku Dayak, suku Bugis, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah yaitu takwa. Apa sih takwa? Takwa itu yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dilandasi keimanan dan ikhlas dalam mengerjakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah takwa yang menjadikan manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kenapa? Karena sudah mulai banyak jumlah manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin." Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Bahasa kita berbeda-beda. Bahasa Indonesia beda dengan bahasa Malaysia. Beda juga dengan bahasa Cina. Beda lagi dengan bahasa Jepang. Beda lagi dengan bahasa Arab. Seperti itu. Begitu juga dengan warna kulit. Warna kulit orang Jawa berbeda dengan warna kulit orang Dayak. Berbeda lagi dengan warna kulit orang Bugis. Berbeda lagi dengan warna kulit orang Arab. Nah, jadi berbeda-beda. Ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya menjadikan bahasa yang berbeda-beda, kulit yang warnanya berbeda-beda. Padahal kita semua berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Tapi itulah kekuasaan Allah.
Allah mampu membuat apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi manusia menjadi bersuku-suku, kemudian memiliki bahasa sendiri dan warna kulit yang berbeda. Anak-anak yang soleh-solehah, dari ayat yang di atas ya bisa disimpulkan bahwasanya Allah menjadikan manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Di Indonesia saja banyak ya suku-suku. Nanti bisa dikerjakan itu di halaman berapa itu. Di situ ada pengelompokan suku-suku. Ya. Nanti adik-adik bisa kerjakan untuk mengenal suku-suku yang ada di Indonesia. Nanti dikerjakan halaman 10 ya, halaman 10 di buku paket. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah yang menjadikan itu, bukan kehendak manusia. Coba sekarang ingat kembali teman-teman sekelasmu, ya. Teman-teman sekelasmu masih ingat nggak siapa nama-nama temannya? Satu kelas, jangan sampai lupa ya. Meskipun kita sudah lama tidak berjumpa di kelas, tapi jangan sampai dilupakan teman-teman. Teman-teman yang selalu tolong menolong, yang selalu bekerja sama, yang selalu membantu kita, mengingatkan kita untuk berbuat baik. Ternyata teman-teman kita itu mereka terdiri dari berbagai suku. Ada suku Jawa, ya kan? Ada suku Sunda juga, ada suku Madura juga, ada suku Dayak juga, ada suku Bugis juga. Ya, ternyata satu kelas saja ini kita berasal dari suku yang berbeda-beda. Ya, dari suku yang berbeda-beda. Dan tentunya setiap suku atau bangsa itu memiliki budaya sendiri. Seperti bahasa Jawa beda dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda berbeda lagi dengan bahasa Dayak, kan seperti itu. Setiap suku memiliki budaya sendiri. Dan termasuk budaya itu bahasa, adat istiadat, nyanyian, pakaian adat, rumah adat, ritual adat, dan lain-lain sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan di sini, tidak semua adat istiadat yang terdapat dalam suku itu semuanya baik. Ada bahasa-bahasa dalam suku itu yang jelek misalnya. Ya, bahasa-bahasa jelek. Kalau jelek ya kita tidak boleh ikuti. Begitu juga di setiap suku itu memiliki budaya yang baik dan juga ada budaya yang jelek. Contohnya bangsa Arab. Bangsa Arab jahiliyah mereka memiliki akhlak yang terpuji. Seperti dermawan, mereka terkenal dengan kedermawanannya. Memuliakan tamu, ini juga akhlak terpuji. Keberanian, berani mereka, tanggung jawab dan lain-lain. Namun ada juga akhlak yang jelek, tercela seperti suka minum khamar, menyembah berhala, suka nyanyi-nyanyian, berzina dan lain-lain sebagainya. Ini adalah akhlak-akhlak yang jelek. Dan di setiap suku pasti ada akhlak baik, ada juga akhlak jelek. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak dengan syariat Islam yang mulia ini. Jadi budaya-budaya yang atau adat istiadat yang ada dalam suatu suku yang baik disempurnakan lagi oleh Islam dan yang jelek dijauhkan. Kenapa? Karena yang jelek itu pasti akan mendatangkan mudarat, pasti akan berdampak jelek, membahayakan baik diri sendiri ataupun orang lain. Inilah indahnya Islam. Islam datang untuk menyempurnakan akhlak. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Apa artinya? Artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik lagi mulia. Inilah tugas Nabi SAW. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh bangsa, kepada seluruh suku-suku yang ada di atas muka bumi ini,
agar mereka hidup dalam aturan Allah. Kenapa kok hidup dalam aturan Allah? Iya, karena kita semua manusia adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah supaya hidup kita itu enak, bahagia. Kita harus ikut aturan Allah, aturan yang telah menciptakan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan tersebut berisi jalan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah, kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Coba perhatikan kerusakan-kerusakan yang kita lihat, maksiat-maksiat yang kita lihat itu menimbulkan apa? Menimbulkan celaka, bencana, dan lain sebagainya. Jadi kita harus ikut aturan Allah. Karena aturan Allah itu benar dan indah. Aturan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu benar dan indah kalau kita melaksanakannya. Serasi dengan jiwa yang suci, fitrah yang ada di dalam manusia. Aturan Allah tersebut yaitu Islam. Dan sesungguhnya agama yang di sisi Allah hanyalah Islam. Islam satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah hanya meridhai Islam sebagai agama yang boleh dianut oleh manusia. Jadi ini, suku-suku yang ada itu jika ingin hidup dengan bahagia, mendapat selamat di dunia dan di akhirat, maka harus ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aturan Allah berupa agama Islam yang mulia ini. Alhamdulillah kita semua muslim. Ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita benar-benar melaksanakan, memahami, mengetahui syariat-syariat Islam, maka sungguh di dalamnya banyak keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan, keselamatan-keselamatan yang akan kita dapatkan di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Jadi ini ya anak-anak yang soleh-solehah, manusia itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Kemudian beranak pinak sehingga menjadi manusia yang sangat banyak. Dan manusia yang sangat banyak ini menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan bangsa-bangsa suku-suku yang mulia di sisi Allah bukan karena nama bangsa dan sukunya, tapi karena ketakwaan seseorang. Itulah yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa bertakwa kepada Allah, maka jalan yang harus ditempuh satu-satunya yaitu jalan yang Allah telah berikan kepada kita semua, yaitu agama Islam. Jadi ini materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini benar-benar bisa dipahami. Jika ada yang belum paham, belum dimengerti, silakan ditanyakan ya. Silakan ditanyakan bisa melalui WA. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua.